Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai contoh 2 dari limit fungsi bentuk ketiga, yaitu bentuk tak hingga. Yang akan dijelaskan adalah nomor 1 dan nomor 6. Sebelum menjelaskan, kita ingatkan terlebih dahulu mengenai algoritmanya ya. Nah, ini. Yang pertama, lakukan uji limit. Kalau uji limitnya berhasil, berarti langsung ketemu. Kalau misalnya gagal, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita lihat bentuknya yang A atau yang B. Kalau bentuknya yang A, berarti nanti kita menggunakan algoritmanya yang A, yang ini. Tetapi kalau bentuknya yang B, sebelum menggunakan algoritma yang A, ada proses rasionalkan terlebih dahulu. Baru kalau sudah, kita kembali ke 2A gitu ya. Untuk lebih lanjut, biar paham gitu, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Kita bahas untuk yang contoh 2 nomor 1 terlebih dahulu. Ini ya. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Nah. Seperti ini ya. Sebelum kita bahas mengenai contoh 2 nomor 1 ini, akan diberikan beberapa catatan penting mengenai perhitungan dari tak hingga. Siapa tahu lupa gitu ya, akan diingatkan kembali. Yang pertama, catatan pentingnya, kalau misalnya ada suatu tak hingga ditambahkan dengan suatu konstanta, misalkan angkanya 2. Boleh 2, boleh 3, boleh 1000, boleh sejuta, yang penting ini angka. Itu hasilnya pasti tak hingga. Begitu juga kalau tak hingga dikurangkan suatu konstanta, baik 2 dikurangi 2, sejuta dikurangi 10 miliar gitu, dikurangi berapapun, ini hasilnya pasti tetap tak hingga. Begitu juga dengan negatif tak hingga. Kalau ditambahkan dengan suatu konstanta, hasilnya pasti negatif tak hingga. Kalau dikurangkan dengan suatu konstanta, itu juga pasti hasilnya negatif tak hingga. Selanjutnya ada perkaliannya. Bagaimana dengan perkalian? Kalau misalnya suatu konstanta 2, sejuta, 1000, 10.000 terserah ya. Ini saya ambil 2 dikalikan tak hingga, itu pasti hasilnya tetap tak hingga. Bukan 2 tak hingga ya, tapi tak hingga. Begitu juga kalau misalnya suatu konstanta B, misalnya 2 gini ya. Negatif 2 dikalikan tak hingga, ini hasilnya negatif tak hingga. Untuk tak hingga kuadrat, tak hingga pangkat 3 juga tak hingga. Akar tak hingga itu juga tak hingga. Gini. Kemudian selanjutnya ada bentuk spesialnya, yaitu apabila pembagiannya tak hingga dibagi 2, dibagi dengan suatu konstanta, itu otomatis kalau tak hingganya di atas ya sebagai pembilang, itu pasti hasilnya tak hingga. Kalau negatif ya berarti negatif tak hingga. Tetapi kalau tak hingganya sebagai penyebut atau di bawah, 2 dibagi tak hingga ini akan kalah, akan menjadi 0. Begitu juga kalau negatif 2 per tak hingga gini ya. Berarti negatif 0. Negatif 0 ya 0 gitu. Ini untuk perhitungan tak hingganya. Nah, ini nanti digunakan pada limit bentuk ketiga, yaitu limit tak hingga. Kalau di sini sudah paham, dipahami terlebih dahulu ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini. Seperti biasa, langkah pertama uji limitnya, berarti kita substitusikan X-nya tak hingganya ke X gitu ya, sehingga hasilnya tak hingga dikurangi 2 dibagi tak hingga. Sama dengan X-nya saya ganti tak hingga. Tak hingga dikurangi 2 sesuai dengan catatan tadi, berarti hasilnya adalah tak hingga dibagi tak hingga. Tak hingga per tak hingga tak tentu ya hasilnya ya. Berarti karena tak tentu, uji limitnya gagal. Pada bentuk ketiga ini, yaitu bentuk tak hingga, bentuk tak tentunya ada 2. Yang pertama tak hingga per tak hingga, atau tak hingga ditambah atau dikurangi tak hingga. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini berarti bentuknya tak tentu, uji limitnya gagal. Kalau uji limitnya gagal, berarti kita ke algoritma yang kedua, yaitu kita pilih A atau B. Kita lihat dulu bentuknya. Bentuknya tidak ada akar ya, tapi per-peran ya. Karena bentuknya ada pernya, ada pembilang penyebut gini, berarti kita menggunakan jenis tipe yang A, bukan yang B. Karena yang B ini nanti bentuknya irasional atau ada akarnya. Berarti langsung saja kita bentuk pakai
bentuk yang A, kita menggunakan algoritmanya, yaitu melakukan pembagian atas pembilang dan penyebut dengan variabel berpangkat tertinggi dari penyebut. Berarti langkah pertama kita mencari variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebut berarti bawah ya, kalau atas pembilang. Berarti yang di atas ini namanya pembilang, untuk mengingatkan, siapa tahu lupa gitu ya. Sedangkan yang bawah ini namanya penyebut. Nah, di sini penyebutnya tunggal cuman X ya. Berarti mau nggak mau nanti kita ambil pangkat tertingginya ya X ini, tidak ada pilihan lain. Beda lagi nanti kalau misalnya bentuknya seperti ini. Saya beri contoh ya. X kuadrat tambah X dibagi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X tambah 1. Misalkan seperti ini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti kita lihat penyebutnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah dilihat, X-nya ini kan pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini tidak punya X. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Nah, nanti kita ambil X pangkat 3 ini yang diambil. Gitu. Itu langkah pertamanya. Berarti untuk kasus ini karena X-nya tunggal, berarti kita ngambilnya ya cuman X ini aja. Ini diambil buat apa sih gitu ya? Buat langkah selanjutnya. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Seperti ini. X-2 dibagi X. Jangan lupa karena kita tidak mensubstitusikan, berarti limitnya kita tulis. Tadi diperoleh bahwa pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah X ya. Nah, X ini kita bagikan semua ke semua elemen, baik pembilang maupun penyebut. Berarti tadi didapat X, berarti yang atas X-2 seperti ini ya. Ini berubah jadi per X. Nah, per X. Per X per X. Nah, gitu. Nah, tadi kalau misalnya seperti ini berarti penyebutnya jadi X pangkat 3. Di sini X pangkat 3. X pangkat 3, X pangkat 3. Karena di sini tunggal cuman X ya, jadi di sini X. Nah, itu tadi pangkat tertinggi dari penyebut digunakan sebagai yang saya lingkarin merah. Tujuannya di situ. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. X dibagi X habis ya, kalau habis bukan 0 ya, berarti 1. 2 dibagi X nggak bisa, kita tuliskan saja X dibagi X berarti 1. Nah, kalau sudah seperti ini perhitungannya sudah mentok. Karena perhitungannya sudah mentok berarti langkah selanjutnya kita substitusikan tak hingganya ke X. Kalau disubstitusikan berarti limitnya kita tinggal, sehingga satunya nggak punya X ya, kita tulis 1, minusnya tetap minus. 2 per X berarti 2-nya tetap per 2, kemudian per X-nya kita ganti tak hingga. Dibagi, satunya nggak punya X berarti 1. Dari sini satunya udah sederhana. 2 dibagi X, ingat catatan 2 dibagi X atau 2 dibagi tak hingga ya, maaf. Berarti 2 per tak hingganya sama dengan 0. Berarti kita kembali ke sini, berarti 2 per tak hingga sama dengan 0 dibagi 1. 1 dikurangi 0, 1 dibagi 1. 1 per 1 sama dengan 1. Ini. Kalau sudah berarti udah mentok. Terakhir kesimpulan yaitu jawaban. Jadi limit X mendekati tak hingga dari X-2 per X itu sama dengan 1. Ini hasilnya. Itu untuk tata cara pengerjaan contoh 2 nomor 1 yang bentuknya adalah X-2 per X, yaitu bentuk ke A, berarti GX per HX, anggapannya seperti itu. Nah, itu maksud algoritma dari nomor 2A. Jangan lupa ya, dicari dulu pangkat tertinggi dari penyebut. Kalau sudah, kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi tersebut, disederhanakan, disubstitusikan, ketemu hasilnya. Sederhana sekali ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan tanya saja di forum. Kalau tidak ada silahkan dilanjutkan pada video selanjutnya. Untuk yang nomor 6 saya lanjut di video selanjutnya ya, karena kertasnya sudah tidak cukup. Oke, demikian untuk pembahasan contoh 2 nomor 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.